Land of Waves. Ini adalah arc serius pertama di seri Naruto yang bikin kita semua sadar kalau dunia ninja itu nggak cuma soal jurus keren, tapi juga soal pengorbanan dan air mata. Di animenya, arc ini dimulai dari episode 1 sampai 19, sedangkan di manga dimulai dari chapter 1 sampai 33. Arc ini menceritakan tim 7 yang pertama kali menjalankan misi rank C yang berubah jadi misi rank A untuk mengawal seorang arsitek jembatan bernama Tanaka. Di arc ini juga muncul salah satu ninja dari Swordman of the Mist yaitu Zabuza Momochi. Di sekitar episode 8-9 di animenya diceritakan kalau Kakashi untuk pertama kalinya menunjukkan kekuatan Sharingan untuk melawan Zabuza. Di episode 10, tim 7 yang beranggotakan Sakura, Sasuke, dan Naruto berlatih untuk mengontrol cakra dengan cara memanjat pohon. Lalu di episode 12-19 adalah puncak dari arc ini. Kita diperlihatkan Sasuke yang membangkitkan Sharingan dan Naruto yang membangkitkan cakra Kyuubi-nya. Di episode terakhir, Haku yang seorang partner dari Zabuza meninggal di tangan Kakashi karena melindungi Zabuza dari Raikiri milik Kakashi. Setelah Haku meninggal, Zabuza dengan kunai di mulutnya membantai anak buah Gato dan membunuh Gato lalu meninggal di samping Haku. Sebelum Naruto kembali ke Konoha, jembatan yang Tanaka bangun akhirnya diberi nama The Great Naruto Bridge sebagai tanda terima kasih warga kepada Naruto yang sudah memberi mereka keberanian. Chunin Exams. Arc Chunin Exams atau ujian Chunin adalah arc yang membuat Naruto meledak populer di seluruh dunia. Skalanya jauh lebih besar dari Land of Waves karena kita diperkenalkan dengan lusinan karakter ikonik dari desa lain. Ujian Chunin adalah arc lanjutan dari Land of Waves. Di animenya, arc ini dimulai dari episode 20-67, sedangkan di manga dimulai dari chapter 34-115. Ujian Chunin dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1 adalah ujian tertulis. Ujian menguji kemampuan mengumpulkan informasi secara diam-diam yang diartikan sebagai menyontai tanpa ketahuan. Tahap 2 adalah ujian di hutan kematian. Tiap tim harus merebut gulungan langit dan bumi dalam waktu 5 hari. Gini juga kita untuk pertama kali diperlihatkan Orochimaru yang memberikan Cursed Seal atau tanda kutukan kepada Sasuke. Tahap 3 adalah babak penyisihan dan final. Babak ini diadakan karena terlalu banyak peserta yang lolos di babak hutan kematian. Oleh karena itu diadakan ujian tanding 1 versus 1. Momen ikonik di babak ini adalah pertarungan Rock Lee versus Gaara. Lalu Sasuke versus Gaara. Dan Naruto versus Neji. This match is over. Di arc ini hanya Shikamaru yang akhirnya resmi jadi Chunin, padahal dia menyerah saat melawan Temari karena kehabisan cakra. Shikamaru bisa diangkat jadi Chunin karena dia dinilai punya kecerdasan dan taktis yang paling pas jadi pemimpin tim. Konoha Crush. Banyak yang menganggap Konoha Crush atau invasi Konoha adalah bagian dari arc ujian Chunin, tapi secara teknis di manga itu masuk ke arc terpisah. Namun di animenya menyambung langsung dari episode 68 sampai 80. Sedangkan di manga mulai dari chapter 116 sampai 138. Rencana invasi ke Konoha adalah hasil kerjasama antara Tsunagakure dan Otogakure. Ternyata Kazekage keempat sudah dibunuh dan disamar oleh Orochimaru untuk memicu perang dengan Konoha. Highlight pertama dari arc ini adalah pertarungan Hiruzen melawan Orochimaru. Di sini kita untuk pertama kali diperlihatkan Jutsu Edo Tensei, jutsu yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Orochimaru menggunakan jurus Edo Tensei untuk membangkitkan Hokage pertama dan kedua. Lalu ada jurus Shikifujin. Di usia senjanya, Hiruzen menggunakan jurus terlarang Dewa Kematian untuk menyegel tangan Orochimaru agar dia tidak bisa lagi menggunakan jutsu seumur hidupnya, meski bayarannya adalah nyawa Hiruzen sendiri. Highlight kedua dari arc ini adalah pertarungan Naruto versus Gaara. Saat desa diserang, Naruto mengejar Gaara yang melarikan diri ke hutan untuk bertransformasi penuh menjadi Shukaku.
Naruto kemudian memakai jurus pemanggil untuk memanggil Gamabunta. Pertarungan ini berakhir ketika Naruto menyadarkan Gaara dengan sundulan kepala dan ceramahnya yang sangat ikonik. Dia menjelaskan bahwa mereka berdua sama-sama menderita karena kesepian. Arc ini berakhir setelah Orochimaru kehilangan tangannya dan melarikan diri. Tsunagakure kemudian menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi oleh Orochimaru dan akhirnya kembali menjalin perdamaian dengan Konoha. Hokage ketiga Hiruzen pun dimakamkan di episode ke-80. Search for Tsunade. Search for Tsunade atau yang bisa disebut pencarian Tsunade adalah masa transisi besar bagi Konoha yang baru saja kehilangan pemimpin. Di arc ini kita untuk pertama kalinya melihat Uchiha Itachi dan salah satu jurus ikonik Naruto yaitu Rasengan. Arc ini bermulai dari episode 81 sampai 100, sedangkan di manga dimulai dari chapter 139 sampai 171. Setelah kematian Hokage ketiga, Konoha butuh pemimpin baru. Jiraiya yang ditawari menjadi Hokage menolak jabatan itu dan menawarkan diri untuk mencari teman lamanya Tsunade, salah satu dari 3 sanin legendaris dan cucu Hokage pertama. Sebelum pencarian dimulai, Itachi Uchiha dan Kisame Hoshigaki dari organisasi Akatsuki menyusup ke Konoha untuk mencari Naruto. Beruntung Naruto diselamatkan oleh Jiraiya, tetapi Itachi berhasil kabur dari Jiraiya menggunakan Amaterasu. Sambil mencari Tsunade, Jiraiya mengajarkan Naruto teknik tingkat tinggi yang diciptakan Hokage keempat, yaitu Rasengan. Tak disangka ternyata Orochimaru juga mencari Tsunade. Dia menawarkan untuk menghidupkan kembali kekasih dan adik Tsunade yang sudah mati menggunakan Edo Tensei, asalkan Tsunade mau menyembuhkan tangannya yang terkena segel Shikifujin. Puncak dari arc ini adalah ketika pertarungan 3 senin legendaris. Kita melihat Gamabunta, Manda, dan Katsuyu bertarung bersama di satu medan tempur. Naruto yang bertarung dengan Kabuto berhasil mengalahkannya dengan Rasengan sempurna pertamanya. Arc ini berakhir dengan Tsunade menerima gelar Hokage kelima. Sasuke Recovery Mission. Sasuke Recovery Mission atau bisa disebut misi penyelamatan Sasuke yang sering dianggap sebagai arc terbaik dan paling emosional di seluruh seri Naruto. Ini adalah titik balik di mana persahabatan Naruto dan Sasuke benar-benar hancur. Arc ini dimulai dari episode 107 sampai 135, sedangkan di manga dimulai dari chapter 172 sampai 238. Setelah dihajar habis-habisan oleh Itachi dan melihat perkembangan Rasengan Naruto, Sasuke merasa haus akan kekuatan. Ia akhirnya memutuskan menerima tawaran Orochimaru untuk meninggalkan Konoha demi mendapatkan kekuatan tanda kutukan yang lebih kuat. Tsunade kemudian menunjuk Shikamaru untuk menjadi pemimpin tim pengejaran. Tim ini terdiri dari Naruto, Neji, Choji, dan Kiba. Dalam perjalanan, mereka harus berhadapan dengan pengawal elit Orochimaru yang disebut Sound 4. Choji menggunakan pil merah legendaris milik klan Akimichi untuk mengalahkan Jirobo. Neji yang hampir mati melawan Kidamaru tetapi berhasil menemukan titik butanya. Gentle fist! Kiba versus Sakon dan Ukon pertarungan antara duo. Lalu Shikamaru melawan Tayuya yang beradu kecerdasan dan strategi. Selain melawan Sound 4, salah satu pertarungan ikonik lainnya adalah Rock Lee melawan Kimimaro. Rock Lee yang baru sembuh dari operasi bertarung menggunakan gaya Drunken Fist melawan Kimimaro yang memiliki tulang sekeras baja. Puncak dari arc ini terjadi di Valley of Death. Sasuke membangkitkan Sharingan 3 Tomoe dan masuk ke mode Kursutsu level 2. Naruto juga membangkitkan jubah biju di pertarungan ini. Chidori! Rasengan! Chidori! Pertarungan ini berakhir dengan Naruto yang pingsan di tengah hujan dan Sasuke yang pergi meninggalkan Naruto untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat Orochimaru.